Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Pagi. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masukkan kembali pembicaraan kita pada hari ini, yaitu dalam rangka menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 Pak di Pemilu Tunggal Angkatan 10. Adapun yang akan saya sampaikan pada hari ini ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya ajukan kepada Bapak. Dan mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak. Hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak berkaitan dengan dilema etika sebagai pimpinan, Bapak sebagai pimpinan di DMI 30. Baiklah Pak, kita mulai ya. Yang pertama ini Pak, selama ini Pak ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral? Kalau kita identifikasi dilema etika itu berarti ketika kita berhadapan dengan dua hal yang sama-sama benar dan harus kita putuskan, harus kita pilih gitu kan, kalau dilema etika kan. Sedangkan rujukan moral berhadapan dengan dua hal juga, tapi salah satunya itu bisa kita sebut ya salah gitu ya, tidak benar. Jadi bisa kita pilih yang mana yang benar dan yang salah. Mungkin itu kalau dari perbedaan dilema etika sama rujukan moral. Sering ya. Apakah ada Pak misalnya salah satu bisa disebutkan contohnya dilema etika yang baru-baru ini atau sedang hangatnya gitu Pak ya, yang terjadi di negeri kita dulu? Kalau dilema etika itu yang baru-baru sekarang sih di awal tahun ajaran baru kemarin ya, mengenai PPDB kan. Di sekolah sebenarnya idealnya sekolah itu kan 28 per kelas ya kan, kemarin 1A, 1B sama 1C. Kalau kita kali 3, 28 berarti 84 kan? Tapi sedangkan masyarakat di sini masyarakatnya banyak gitu. Jadi dengan pertimbangan dilema etika itu sama-sama hal benar. Di lain sisi kita benar ketika 84 kita ambil benar. Tapi di lain sisi, iya, di lain sisi kita masyarakat di sini itu jangan sampai terkesan kita tidak menyediakan fasilitas sekolah gitu ya dengan orang-orang terdekat ya. Jadi ketika berhadapan dengan hal-hal yang sama gitu, satunya kita harus harus mengikuti anjuran dinas pendidikan, satu hal lagi kita harus mengikuti mengakomodir masyarakat nih gitu. Kita harus menenangkan masyarakat, kita kan memang pelayan publik gitu kan. Jadi dilema etikanya dipilih-pilih ya, kita berpihak pada murid gitu kan. Berarti kalau kita ngikutin, walaupun kita lebih 84 tapi masyarakat di sekitar juga menerima pendidikan gitu. Jadi yang diterima itu berapa Pak? Jadi terimanya kita lebih dari 84 ya, lebih 84, 90-an. Tapi masih bisa di atas ya Pak ya? Ya, selama kita masih bisa diatasi ya, atas. Kemudian Pak, selama ini misalkan dengan contoh tadi dan pengalaman Bapak juga, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar ya, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau kita ngomong nilai-nilai kebajikan itu tentang apa ya, misalnya tentang hal-hal yang benar lah kan. Iya. Jadi pengambilan keputusannya kalau sama-sama nilai kebajikan itu lebih tinggi lagi pengambil keputusannya, bisa kita menguji
uji komunikasi, misalnya kita uji apa lagi, misalnya uji validasi dengan masyarakat dan segala macamnya. Kalau kita sama-sama benar dan memang mengandung nilai kebajikan, bisa juga berdialog dengan guru lain atau sama dengan ya tenaga pendidik, segala macam hal, kan? Ya, Pak. Selanjutnya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau saya biasanya memanfaatkan aset-aset yang ada gitu ya. Ya, semua aset kan ada berapa aset? Ada aset aset manusia gitu ya. Aset manusia itu berarti melihat potensi masing-masing guru-guru ya, misalnya aset tempat atau aset kedekatan dengan tokoh agama segala macam gitu kan, atau aset ketika masalahnya tentang apa namanya, ketika masalahnya tentang dana segala macam ya, kita asetnya ya aset kedekatan dengan komite kayak gitu kan. Kita harus memanfaatkan aset-aset yang ada, prosedur-prosedur Itu pengumuman ya Pak ya? iya. Selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung nilai etika? Nah, kalau yang efektif itu berarti biasanya waktunya cepat juga gitu ya, Iya. gitu ya. Jadi kadang-kadang saya kalau ketika dia harus berpihak pada murid, ya kita walaupun sama-sama tapi ada mengandung unsur berpihak pada murid, kita mendahulukan yang berpihak pada murid. Hal-hal tersebut. Kemudian Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan ya Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya banyak Pak ya. Tantangan dalam mengambil keputusan itu ya kayak yang kasus tadi ya, kayak kasus PPDB itu kan tantangannya, berarti kalau kita milih yang ke masyarakat berarti tantangannya dinas pendidikannya, kalau kita yang dinas pendidikannya berarti tantangannya yang masyarakatnya, tergantung kita. Jadi bagaimana kita bisa ketika ada tantangan seperti hal tersebut, bagaimana kita bisa memberikan pandangan bahwa pilihan kami ini memang berdasarkan apa dan berdasarkan hal-hal kebajikan tadi kan. Jadi ya tantangannya kayak gitu lah. Kalau kita milih satu ya pasti satunya kenapa gitu kan, kalau sebaliknya gitu. Jadi tantangannya gitu, ada dua pihak gitu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau terjadi kasusnya, berarti misalnya ada yang harus diselesaikan, kita menjadwal aja gitu ya, menjadwal aja pertemuan kan, harus gimananya. Tapi biar lebih efektif dan efisien juga, kadang-kadang pertemuannya itu yang pihak-pihak terkait aja, tidak melibatkan seluruh guru, seluruh tenaga pendidiknya. Jadi dijadwalkan Pak ya? Iya. Tidak langsung diselesaikan di tempat Pak ya? Tidak saya dan tempat. Dengan pertimbangan Pak ya? Kemudian Pak, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika ini? Pihak-pihak tertentu ya, atau SDM yang ada di Ya, kalau pihak tertentu tentunya kita komunikasinya harus baik ya, maksudnya dengan pihak tertentu itu misalnya dengan pengawas dinas, bisa juga kita bicarakan hal tersebut. Kemudian pihak tentunya guru-guru atau wali kelasnya, misalnya kalau berkaitan dengan murid itu juga bisa digunakan yang bisa mempermudah dan membantu. Dan juga kadang-kadang masyarakat juga kan di sekitar bisa juga kita membantu kalau ada kedekatan tadi.
Ya. Kemudian Pak, yang terakhir, ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa Pak, yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dilema etika ini? Kalau pembelajarannya dilema etika itu berarti kita yang harus dipelajari ya benar-benar mengambil keputusan yang ini ya, yang apa namanya, melihat jangka panjang pertimbangannya, atau melihat keberpihakan apa tidak dengan siswa, kalau mengenai siswa, kemudian melihat apa namanya, sebuah keputusan itu apakah hasilnya akan memicu konflik atau memicu apa ya, memicu ngambang gitu ya, ada hal yang ngambang. Nah, makanya belajar dari situ kita perlu dengan hal-hal tersebut pertimbangannya kayak gitu, jangan sampai ngambang, jangan sampai apa memicu perselisihan dan segala macam. Oke Pak, saya rasa sudah banyak pertanyaan yang sudah saya ajukan. Semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat Pak ya bagi kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 29 Tanjung Pandan, Pak Heri Hermanto. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Pak, ini pertama kali untuk kesempatan waktunya sehingga kita dapat wawancara nih Pak ya. Iya benar Pak. Di sini Pak, kami ini melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 untuk CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Belitung. Adapun maksud saya ke sini, maksud pembicaraan kita adalah wawancara seputaran kasus-kasus dilema etika Pak yang ada di yang Bapak alami gitu di sekolah ini maupun. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Pak. Yang pertama Pak ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral Pak? Jadi dilema etika ini kalau menurut saya itu merupakan pertentangan hati nurani antara dua hal yang sama-sama penting, sama-sama perlu, dan keduanya tidak bertentangan dengan hukum yang ada di kita, di masyarakat kita. Berarti Bapak sudah mengalami ini Pak ya? Nah, sudah Pak, sudah. Berarti ya boleh Pak saya tahu gitu ya, bagaimana bisa dicontohkan gitu satu contoh peristiwa yang Bapak alami, satu contoh saja mungkin ada yang terjadi dalam waktu dekat ini gitu Pak. Iya. Di sekolahan kami ini karena terletak di pemukiman yang padat, kami menghadapi dilema pendaftar murid baru itu sangat antusias, sangat banyak, sedangkan kami sangat kekurangan jumlah guru gitu. Jadi kami dengan sangat terpaksa membuka kelas tambahan baru yang ujung-ujungnya kami mengalami dilema apakah kami akan memaksa guru mengajar 2 rombel atau kami akan mengangkat guru honor baru.
Jadi ini merupakan dilema yang sangat berat untuk saya. Eh, Menentukan pilihan Pak ya. Iya, apakah saya akan memaksa guru untuk memegang 2 kelas, atau saya akan mengangkat honor baru yang keduanya itu mempunyai masalah atau kendala yang etika moralnya itu sangat bertentangan gitu Pak. Oke, baik Pak. Berarti selama ini Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan dengan kasus tadi gitu Pak ya? Contoh kasus yang tadi untuk menjalankan pengambilan keputusannya Pak di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Nah, yang seperti yang Bapak contohkan tadi Pak ya. Untuk kasus yang saya sampaikan tadi itu sempat alot juga saya mengundang rekan-rekan guru, kemudian komite, kita berdiskusi mana keputusan yang terbaik yang bisa kita sampai. Jadi saya tidak memutuskan secara pribadi, tapi saya mengkolaborasikan antara pihak wali murid, anggota komite, dengan rekan-rekan guru yang kemungkinan nanti akan mendapatkan imbasnya gitu. Akhirnya setelah berdiskusi kita memutuskan gitu. Yang keputusan ini sebenarnya mempunyai efek samping atau pertentangan moral, tetapi harus kita ambil sikap. Jadi kita memutuskan untuk menambah guru honor dan membebankan sebagian pembiayaan ini kepada pihak komite gitu. Kemudian berkenaan dengan hal itu Pak, hal-hal apa saja Pak ini yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus ini Pak? Hal-hal itu menurut saya bekerja sama antara pihak sekolah, guru dan tenaga teknik sekolah dengan pihak komite. Jadi karena ini merupakan bukan keputusan pribadi, jadi kita harus tetap mengedepankan kolaborasi. Ini kan berarti Pak ya, karena ini kasusnya lumayan berat juga Pak ya. Ya. Berarti di dalam perencanaan yang Bapak rencanakan tadi kan, terdapat juga berarti Pak di sini tantangan Pak ya. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan di dalam Bapak mengambil keputusan di dalam kasus? Tantangannya kita sadar bahwa setiap langkah atau keputusan kita pasti ada tantangannya. Mau kita memutuskan guru mengajar double pasti ada tantangannya, begitu juga mengangkat guru honor baru gitu. Jadi tantangan kalau yang saya putuskan ini itu tantangan awalnya itu sebenarnya keputusan yang tidak familiar untuk orang tua, karena mereka harus membantu membiayai kekurangan untuk membiayai pengangkatan guru honor. Jadi tantangannya itu dari pihak komite, tetapi setelah berdasarkan hasil diskusi, pihak komite pun menyadari bahwa keputusan ini merupakan keputusan yang terbaik saat ini. Jadi mereka yang awalnya tantangan jadi merupakan akhirnya jadi dukungan gitu. Jadi kita bisa merubah tantangan yang awalnya ditentang, setelah diberikan pemahaman, berdiskusi, mereka memberikan support kepada kita. Oke, Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Apakah
atau memiliki sebuah jadwal Pak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau kasus ini saya rasa tidak bisa langsung diselesaikan saat itu juga. Jadi yang pertama saya berdiskusi dengan rekan-rekan guru, kemudian menjadwalkan pertemuan dengan pihak komite, kemudian baru kita berdiskusi, kemudian baru kita menentukan. Jadi kita tentukan jadwalnya saat pertama kita berdiskusi dengan rekan-rekan guru, kemudian langkah selanjutnya kita berdiskusi dengan pihak komite, kemudian baru kita mengambil keputusan secara bersama. Jadi kita satukan pendapat dulu di tingkat internal sekolah, baru kita menyampaikan keputusan ini kemudian untuk berdiskusi dengan pihak komite, kemudian baru secara bersama-sama kita mengambil keputusan. Jadi prosedurnya positifkan atau satukan pendapat dulu di internal, kemudian baru kita sampaikan kepada pihak eksternal, pihak komite, baru kemudian kita secara bersama-sama berkolaborasi menentukan kebijakan itu. Oke Pak, baik Pak. Kemudian Pak, ini kita lanjut Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan di dalam kasus dilema ini? Kalau dalam kasus ini Ya. saya sangat terbantu oleh pengurus dan anggota komite sekolah Betul, ya. yang memberikan support demi kemajuan pendidikan di sekolah kami, sehingga saya sangat berterima kasih kepada pengurus komite yang memberikan support baik waktu maupun materi, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang terbaik untuk sekolah gitu, Pak. Baik Pak. Nah ini terakhir Pak pertanyaannya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa ini Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dilema itu Pak ini Pak? Pengalaman yang bisa saya ambil bahwa seorang kepala sekolah tidak bisa secara arogan atau sendiri gitu mengambil keputusan, tetap harus didiskusikan baik di internal sekolah maupun dengan pihak komite, karena kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah berefek terhadap sekolah secara keseluruhan. Jadi tidak boleh arogan menentukan keputusan sendiri, harus diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat dengan semua stakeholder yang akan melaksanakan keputusan tersebut, sehingga keputusan tersebut akan didukung sepenuhnya oleh semua pihak. Baik Pak, sangat menarik sekali Pak pembicaraan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat Pak ya bagi kita semua. Mungkin untuk wawancara kita hari ini kita cukupkan dari sini Pak. Saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya, dengan harapan semoga Bapak selalu sehat. Amin, amin. Dan insyaallah sukses selalu Pak. Amin, amin. Ya, Begitu terutama juga dengan Pak Hendra. untuk kemajuan di SD Bapak yaitu SD Negeri 29 Tanjung Pandan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.